Selamat pagi, siang, sore, malam bagi yang mendengarkan podcast kali ini. Udah hampir, sebelumnya mengucapkan dulu minal aidin wal faizin bagi yang mendengarkan podcast kali ini. Karena ini masih suasana lebaran ya, kita take video. Jadi udah hampir setahun ya kita nggak ngobrol. Ya sih, Mbak? Iya udah lama banget ya. Nggak sadar sih, aku pikir udah yang kayak pertengahan tahun nggak sih tahun lalu? Iya sih, udah mau setahun. Iya, udah hampir setahunan lah kurang lebih kita. So, how is life? Fortunately dapat cuti lumayan panjang. So far so good sih. Taking a break from a very quite busy life. Ya, jadi dia ini orang yang tidak pernah slow ya guys. Dia ini selalu sibuk. Oh, kirain tidak pernah slow tuh kayak ngegas mulu. Itu juga salah satunya nggak sih? Sekarang udah aku kurang-kurangin loh, tahu aku kurang-kurangin banget. Takut ada yang lebih galak. Emang udah pernah ketemu yang lebih galak? Sering sih, kayak kalau misalnya di internet enggak ya, cuman paling kayak ya gitu-gitu doang. Oh, in your life, in my life. Ya udah berapa kali ya ketemu orang galak. Ya you know who. Iya. Paham. Nah, jadi gini, kita diskusinya santai aja. Kan ini Lebaran tuh banyak banget orang yang merasa bakal ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak enak muncul ketika Lebaran. Iya, betul. Tapi before we go there, gitu, Lebaran sendiri tuh ada sense atau ada memori yang nggak terlupakan. Lebaran sebenarnya daripada yang tak terlupakan sih, it used to be always very exciting for me ya, karena kan keluargaku dari papa sama mama itu kalau mudik kan ke Jogja, dan waktu pas aku tinggal di Jogja itu kayak exciting aja gitu nungguin sepupu satu persatu datang gitu kan. Terus kayak kita pasti ngumpul sebelum Lebaran, kayak buka bersama, ngumpul di satu rumah gitu. Terus kita yaudah ngobrol, saling lepas kangen. I think that's the most exciting part ya. Dan dulu kan kalau alhamdulillahnya nih ya, dulu kan kalau di keluarga papa sama mama dua-duanya semakin gede tuh semakin tinggi tuh THR-nya. Jadi kayak it's very exciting gitu kan, kayak langsung auto sultan gitu loh waktu pas Lebaran gitu kan. Itu sih sebenarnya yang most memorable ya dari Lebaran itu sendiri. Iya, tapi belakangan ini kumpul-kumpul itu kan sudah hampir berapa tahun, ada setahun belakangan ini kan kumpul-kumpul itu udah mulai hilang kan. Iya. Itu yang sebenarnya dikangenin. Ya juga sih, karena keluargaku juga nggak tahu ya, kayaknya hampir mostly keluarga di Indonesia ketika Lebaran tuh mereka pasti tidak pas hari Lebaran, tapi mungkin kayak H-3, H-4 mereka tuh pasti udah datang, udah kumpul. Nggak ada acara buka bersama keluarga besar dan lain-lain. Dan banyak beberapa temanku itu yang sebenarnya puasa Lebaran di luar, mereka bilang tuh tidak seenak Indonesia. In a sense, yes, of course. Karena kayak menurutku sih karena mungkin kita punya yang kayak mudik ya, kayak mudik itu kan nggak selalu ada di setiap negara gitu, apalagi kayak mudik Lebaran. Tapi dari sholat Idnya sendiri pun katanya nggak serame di sini. Kayaknya orang sini tuh excited banget ketika Lebaran itu. Karena kayak mereka mungkin tahu itu ada gaji tambahan kali ya, atau THR-nya. Iya bener sih, itu bener banget. Karena pasti di situ modalnya lebih gede. Jadi gini, ketika Lebaran tuh selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibilang kayak
every year pertanyaannya pasti berbeda tergantung your stage of life. Dan gitu. Yes, Ya, great. iya sih. Cuman belakangan ini karena nggak ada kumpul keluarga, jadi pertanyaan itu kan agak kurang. Betul. Ya. Lagi hiatus pertanyaan. Nah itu takutnya nanti ketika mudik itu sudah boleh, pertanyaan makin numpuk nanti. Benar juga sih itu. Jadi gini, pernah nggak ngalamin pertanyaan-pertanyaan yang ya sebenarnya menurut mereka mungkin itu tidak menyelekit hati, tapi kalau di kita yang ngalamin tuh malah kayak, aduh kok gini sih pertanyaannya. Kalau itu pasti ya sih, kalau dikatakan ya, menurut orang-orang akhir-akhir ini kayak pertanyaan soal jodoh gitu-gitu. Kayak tahun ini sih yang dapet ya aku, karena aku di umur yang juga sepupu-sepupu aku yang sebaya aku tuh udah mulai pada punya pacar yang serius. I'm still single gitu kan, masih kayak I'm still single nih gitu. Dan especially when you are born to a very conservative family, kayak keluarga aku Jawa, tinggal di Jawa, dan secara agama very conservative. Mereka tuh kayak double konservatif gitu loh, culturally dan secara agama gitu. Dan mereka ada kekhawatiran sih. I can sense that there is a worry, karena aku, apalagi di keluarga papaku ya yang amat sangat konservatif itu, there is a worry walaupun itu nggak sesuatu yang nggak invade my privacy and boundaries. I can sense that some of them are worried because aku sih kalau menurutku ya, aku emang agak beda sendiri dari suku aku yang lain gitu di keluarga bapak. Kayak right now aku satu-satunya cewek dewasa yang nggak berjilbab gitu di keluarga papa, yang cukup besar, 12 bersaudara gitu kan. Terlebih aku masih belum punya cowok in this big city Jakarta gitu kan. Itu sampai tante aku ada yang nitip aku ke sepupu aku yang ada di Jabodetabek juga, yang kayak itu tuh awasin tuh Cynthia kayak gitu. Kemarin aku kan ngumpul di Pak De aku ya, di kakaknya papa, dan doanya tuh itu ya, semoga dilancarkan jodoh dan yang lain-lain. Dan aku sampai ditanyain berkali-kali, kamu udah punya pacar ya, cuman gak mau ngasih tahu gitu. Padahal kayak enggak ada sampai sekarang gitu. Sebenarnya nyelekit sih enggak ya, cuman aku ngerasa that's the question orang yang kayak akhir-akhir avoid gitu. Itu aja sih sebenarnya. Belum ada yang lain. Iya, karena banyak temanku itu yang akhirnya they scared with the family reunion. Karena pertanyaan-pertanyaan mereka itu karena some of them itu mereka cukup sensitif in their feeling ya, they're very sensitive. Jadi pada akhirnya mereka itu merasa kayak gimana ya bilangnya, kayak aduh kenapa sih harus ada family gathering. Itu ada beberapa temenku yang cerita kenapa sih harus ada family gathering. Oke lah, despite dari THR yang kita jokes tadi, pertanyaan-pertanyaan itu apa ya, kadang itu memang tidak secara langsung menyinggung, tapi kok setelah secara harfiah tuh cukup menyinggung. Contoh nih ya, kayak kemarin tuh ada temenku tuh yang ngomong gini, aku di body shaming kata dia. Hah? Sama siapa? Sama keluargaku sendiri. Bilang lu tuh dibilang apa? Masa selama puasa ini aku dibilang berat badanku naik? Kan aku jadi merasa insecure katanya. Terus aku kira, why you need to insecure your own family gitu. Nah, jadi akhirnya this person decide ya udahlah, what should I do? Gitu. Nah, ketika Lebaran itu dia tidak
dia mengurangi makan opor, makan rendang, makan lontong cuman Oh gara-gara no. perkataan itu. Oh no. Opera is like the most vital food in Iya, Lebaran gak sih? Like you have to menikmati gitu. iya benar. Karena itu setelah berpuasa sebulan itu waktunya lu balas dendam kan seharusnya. Cuman gara-gara Iya kata-kata banget. itu, gara-gara kata itu akhirnya dia kayak, aduh, makan nggak ya gitu. Akhirnya dia bilang sampai, Di, gue tuh nahanin lapar dari rumah ke rumah nih. Iya THR tebel, cuman perutnya sakit sekarang, kata dia gitu. Ya karena Ini sih itu. nggak tahu ya, mungkin at your age now it's about relationship ya, tapi mungkin bagi kalian yang dengar tuh di bawah kalian mungkin pertanyaannya beda-beda. Ada yang mungkin bakal tanyakin kerja di mana, ya nggak sih? Tapi sebenarnya apakah ini harus ditakuti? Depends sih ya kalau menurut aku. Karena dulu aku juga sempet sih mikir kayak gitu, kayak kenapa sih orang-orang nih bisa ketemu cuman kayak setahun sekali 2 kali, tapi nanyanya se-personal itu gitu. Cuman aku setelah semakin dewasa aku semakin ngerti kali, bukan semakin dewasa, semakin bertambahnya umur kali, aku semakin ngerti sih ya. I mean like especially when it comes out from older people ya, kayak pade, om, papa, mama gitu. Itu sebenarnya I get it, semakin kita tua itu we are more lonely ya sih, kayak kita semakin ngerasa sepi dan sendiri gitu. Especially kalau kita jadi orang tua, anak kita udah pada sibuk masing-masing kerja, punya keluarga sendiri, dan gak banyak ngehubungin satu sama lain, kan itu ngerasa sepi. Jadi mungkin ya namanya orang tua, apalagi didikan mereka kan didikan Orba ya, where aku ngerasa salah satu faktor yang besar juga didikan Orba itu kan banyak social construction ya, kayak misalnya ibu itu harus lembut, harus kayak apa ya, kayak orang bilang keibuan sekarang lemah lembut gitu kan, kayak nurturing, ngerawat gitu, padahal ya enggak juga gitu. Dan mereka bertahun-tahun dikasih ide kayak gitu sih, siapa sih yang bisa ngedeconstruct dengan cepat gitu ya. Especially mereka juga ada di mereka emang bisa main sosmed, tapi aku yakin kayak nggak ada lah 30% orang tua yang bisa nge-filter sosmed dengan baik kayak kita sekarang gitu loh. Nah, jadi aku sekarang treat it like as ya udah basa-basi yang emang ya mereka bisanya itu gitu loh, basa-basi itu doang yang mereka bisa gitu. And selama itu nggak harmful in a way, kayak kan ada orang yang kayak nyelekit banget ya, jadi kayak dia nanya nih basa-basi terus dilanjutin dengan pernyataan yang nyelekit, kayak misalnya kok lu belum isi sih, terus misalnya iya nih kita lagi promil, terus tiba-tiba dia nyaut lagi kayak itu gara-gara kamu belum berhijab kali, atau enggak kayak itu gara-gara kamu banyak dosa kali, kayak gitu. Itu menurut aku udah harmful, dan kalau aku jadi dia, aku kayak udah, aku cuma stop the conversation and I won't talk to you anymore gitu kan. Cuman kalau misalnya cuman kayak basa-basi sambil bercanda, kamu kok masih single aja sih, jomblo aja, mana nih pacarnya, kayak gitu. Aku sekarang lebih ngerasa kayak ya udahlah basa-basi, karena kalau aku seriusin sendiri pun they won't understand. Then second of all, my understanding to them, sorry ya ini ada bayi-bayi dikit. Sure. My understanding about them yang ngomong kayak gitu adalah a form of my respect, of my respect to my family gitu loh. Karena mau gimana pun juga, it's still my family, I still respect them. They still have other values that aku ngerasa bisa appreciate, dan aku ngerasa that's a good value, dan aku bisa ngerasa respect sama mereka gitu loh. Dan menurutku kayak ya semakin dewasa kita, we have to choose our battle wisely, I think. Jadi kalau misalnya it's not something yang benar-benar nyelekit banget dan terlalu rude, I will treat that as a joke or as udahlah another basa-basi yang kita harus timpalin juga dengan candaan gitu. But yang sopan ya, bukan yang kita terus kayak nyelekit balik gitu, itu kan kayak
memantik peperangan gitu kan di Lebaran gitu. Karena biasanya pertanyaan-pertanyaannya timus sebelum THR keluar kan sebenarnya. Iya betul. Ya kalau Dan- THR udah keluar sih ya nggak masalah. Lu mau nanya gitu juga nggak apa-apa. Iya benar sih Ya kan? itu sih. Tapi ada beberapa, kalau lu gimana ya? Lu tuh melihat kalau orang yang menanggap itu secara overreacted itu gimana? Depends lagi sih, balik lagi pernyataan dari keluarga kayak gimana gitu kan, terus hubungan dia dengan keluarga tersebut atau orang yang ngomong kayak hal tersebut kayak gimana. Menurutku emang quite work ya ketika orang yang kayak keluarga jauh banget yang kita nggak pernah ketemu, atau yang kayak tante, tahu kan tante yang kayak Cynthia sekarang udah gede ya, dulu tante tuh ketemu kamu waktu umur 3 tahun. Cuy, mana gue inget lu waktu gue umur 3 tahun lu kayak gimana gitu kan, baru ketemu lagi sekarang gitu. Terus tiba-tiba kayak dia melontarkan root statement gitu buat my life, and yada-yada. Aku mungkin ngerasa kayak what the hell gitu kan. Cuman kalau aku sendiri sih it depends on the person. Kalau misalnya it's something yang menurut mereka itu hurt their feelings, it's valid sih menurutku. It's valid to feel that way gitu. Cuman menurutku jangan sampai itu kayak jadi satu-satunya hal yang ngebuat lo nge-value keluarga lo itu gitu loh. Karena menurut gue ya we are multi-dimensional people lah ya. Ya mungkin dia bisa look kayak gitu, but there are other values that you should look up to as well gitu loh. Gitu. It's okay to over it. It's okay to feel hurt gitu kan. Cuman ya balik lagi, kita nggak tahu ya apa yang dia sudah lalui. Sometimes ya ada orang yang wataknya emang kayak gitu, ada orang yang kayak gitu karena dia nggak tahu gitu. Dan as someone who is more knowledgeable, orang yang lebih tahu, biasanya kita emang harusnya lebih bijak sih untuk nyikapinnya kayak gimana. Menurut aku kayak gitu sih. Karena at the end of the day, pertanyaan itu juga munculnya dari keluarga-keluarga kita sendiri kan. Jadi kayak there's supposed to be no hard feeling lah di hari-hari Lebaran gitu. Dan kadang ya orang yang kayak gitu bisa di-plot twist juga lah ketika kita susah, malah mereka yang sebenarnya yang paling care gitu. Walaupun itu yang kayak that's such an annoying question, tapi kan itu nggak juga ditanya setiap hari ya. So benar sih. Ya itu makanya ya it might be hurt feeling karena nggak semua orang tahu the struggle behind pertanyaan itu kan gitu. Tapi kayak at the end of the day you should let it go karena itu juga it's part of your family. Nah, selain pertanyaan tadi aku sempat muncul sebuah ini, kita tuh sering juga di compare saat Lebaran ya kan, kayak tadi Mbak Cynthia bilang ya kayak dia tuh udah berhijab kok lu belum sih gitu. Dia tuh udah di stage of life yang begini kok lu belum sih, padahal kan umur kalian sama misalnya. What do you think of that? Does it really necessary, perlu nggak sih untuk ngelakuin itu sebenarnya? Untuk gini deh, most of the parents, ya kita nggak usah bilang most of the parents sih, most of the people, hampir semua orang merasa tanpa sengaja dia itu mencantumkan kita dan meng-compare kita dengan orang lain. Ya kadang itu mungkin tidak sengaja, tapi apakah mengkomparasi itu harus, atau mungkin Mbak Cynthia punya cara tersendiri untuk nge-approach gimana sih untuk menyadarkan seseorang? Nah kalau soal ini sih aku masih, kalau misalnya udah di-compare, apalagi kalau sama kayak orang tua sendiri ya, for me like the most hurtful comparison itu dari orang tua sendiri nggak sih? Karena kan orang tua yang paling tahu kita ya. Kalau misalnya dari orang lain, like for me like I don't care gitu, you don't know me gitu, you don't know me so that deep, that well. Kalau mau compare ya udah terserah gitu, lo cuma tahu dari luarnya doang gitu. For me like sama aku tahu
apa yang aku mau, kayak misalnya soal berhijab, walaupun for statement nggak ada, masih belum ada yang bilang kayak gitu di keluarga gitu. Cuman kalau misalnya kayak Cynthia kenapa sih belum berhijab, mungkin ada orang yang bilang kayak gitu, tuh kan keluarga udah berhijab semua gitu. For me, I know what I want gitu, yang kayak, dan emang aku ngerasa kayak when it comes to berhijab itu emang bener-bener kayaknya dari keinginanku sendiri gitu. Dan untuk sekarang aku belum ada keinginan gitu, so daripada aku yang apa ya istilahnya, people will attack me for this ya, daripada aku yang bukan setengah-setengah in a way, kayak copot enggak, tapi kayak daripada aku yang kayak menghadap Tuhan dengan setengah hati, dengan rasa terpaksa dan ada amarah gitu. Menurut aku kayak nggak sopan dan nggak patut aja untuk marah sama Tuhan karena hal kayak gitu loh. Jadi aku merasa kayak mending aku pakai ketika aku udah benar-benar siap. Cuman kalau misalnya soal comparison yang lain, itu sejujurnya at some way aku biasanya sih lebih ngediemin aja ya. Kalau misalnya it comes from my parents ya. Walaupun so far sih alhamdulillah nggak ada yang separah itu untuk compare gitu. Dan mungkin kalau misalnya untuk kayak, mungkin kalau sekarang sih mamaku ya yang paling kayak suka compare soal jodoh dan pernikahan dan yada-yada gitu. Cuman kalau aku sih ya mungkin lebih approach lah saat lagi suasananya enak gitu. Kalau misalnya lagi suasana hati kita nggak enak juga waktu pas mau balas, mending nggak usah balas. Kalau misalnya suasana hati kita enak untuk ngebalas ya bilang aja still haven't found the one. Terus kadang aku juga bilang I think lebih baik untuk nggak buru-buru ya. Hal kayak gitu, ada hal-hal yang emang nggak harus diburu-buru, dan ada hal-hal yang emang kayak startnya orang kan start beda-beda gitu kan, dan goals mereka pun beda-beda gitu loh. Kalau ketika kita sadar dengan hal itu, the comparison will hurt less gitu. Kayak misal ya kayak tadi yang kayak state of life tuh si itu udah ABCD, kamu masih di titik A gitu. Memang kamu ngapain aja, kayak apa bisa kayak gitu sih gitu. Kalau aku sendiri aku nggak tahu ya dia startnya kayak gimana, udah bisa ABCD. Aku juga nggak tahu goalsnya gimana. Mungkin dia emang umur segini gue udah harus A, umur segini udah harus B, udah harus C dan segala macam gitu. Dan sementara aku tipe yang mungkin lebih santai gitu ya, pasti nggak comparable ya, maksudnya nggak bisa di-compare kan itu, karena kita udah start dan goals kita pun juga beda. Dan di sisi lain people only see the outer part of it kan, jadi kayak oh ya dia ABCD, tapi dia dalam mental state yang sama nggak? Maksudnya secara mental health dan segala macam, apakah dia lebih level yang sama puas ya, satisfied with their life gitu, walaupun dia udah kayak achieve ABCD, atau bisa jadi enggak kan? Maksudnya hidup orang beda-beda gitu loh. Untuk nge-compare dari satu sisi aja itu menurutku nggak fair, dan untuk menghadapinya ya itu tadi sih, sesuaikan dengan suasana hati ya. Kalau misalnya suasana hati lagi nggak enak, daripada kita jadi berantem atau jadi memantik ini, mending diem aja. Tapi kalau misalnya suasana hatinya lagi enak, mood lagi bagus, dan suasana yang emang bagus untuk ngobrolin itu ya approach it gently sih, tapi ya gently. Apalagi kalau untuk orang-orang tua ya, kadang orang tua kan kalau kita kasih harsh truth tuh kan mereka ngerasa yang kayak ngajak berantem gue gitu, padahal kita yang cuman kayak ngejelasin, cuman lebih bluntly aja gitu, kayak gitu. Iya benar sih ini, karena nggak tahu ya, mungkin di mata orang tua kan kita masih kayak we are still babies for them. Yes. Gitu. Jadi they are expecting the best from us kan gitu. Ternyata kok yang dia mungkin mungkin di satu sisi tujuan dia adalah untuk memotivasi kita supaya dia itu bisa, kok lu nggak bisa sih gitu. Mungkin that's the part of life. Cuman setelah lebaran ini aku juga ngerasain kayak adult life itu ternyata nggak segampang itu. It's hard,
Yes, very. Karena it is. Ternyata akhirnya I feel the pain of being adult gitu, because whether I need to decide should I continue with the degrees or should I continue with the work for a moment. Because this is karena ini dua hal yang sedang I've been facing in my life gitu. Dan banyak beberapa orang mengekspektasikan bahwa udah lu lanjut aja, lu lihat tuh kayak dia tuh gini gitu. Ya mungkin secara tidak langsung tujuan dia adalah untuk ayo dong lu bisa, dia bisa masa lu nggak bisa gitu. Tapi sometimes ya bener sih kayak kata Mbak Sinta tadi, kalau lagi nggak mood ya udah penting diam aja. Karena yain aja dulu gitu. Iya, karena emang terkadang itu kita ya namanya manusia ya, emosi kan pasti nggak kekontrol. Karena itu kayak bisa burst out gitu. Itu anyway. Berarti ini nggak mudik ke Jogja, masih di Jakarta? Yes, sebenarnya sih kemarin udah beli tiket ya, dan udah cuti juga. Cuman somehow ya kondisi lagi kayak gini, dan aku udah males banget tuh nerbitin SIKM. I mean like you know lah, administrasi negara Zimbabwe itu kan agak susah ya. Itu terus kayak males ribetnya, apalagi tuh bulan puasa, dan aku emang cukup sibuk ya, kayak I cannot take any more cuti sih untuk hal-hal yang kayak sehari aja pun nggak jadi gitu. I believe sehari aja pun nggak jadi gitu. Dia yang kayak daripada aku harus ngabisin tenaga dan ngebatalin puasa buat itu, I guess mending tunda dulu aja sih mudiknya. Cuman aku rencana bakal balik sih, karena papa mama kan insya Allah kan naik haji bulan depan, jadi aku Amin. Ya balik gitu namanya. Jadi ya paling bulan depan balik Jogja. So, okay. Good, glad to hear that. So you're going back to your family later on kan? Yes. Karena emang sempat homesick juga sih kemarin, kayak aduh pengen, udah kangen banget kan, udah 2 kali nggak ngerasain over yang lama, nggak lebaran di rumah juga, belum sungkem udah 2 tahun ini berarti ya nggak sungkem juga, jadi agak sedih. Kemarin sempat homesick juga kan, kangen suasana puasa di Jogja juga sih sebenarnya ya, dengan makanannya yang super affordable ya. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin karena kita tidak lahir dan besar di Jogja, so I feel like there is something different from Jogja these past 2 years. Tapi ya mungkin tuh karena juga pandemi. Anyway, ini udah hampir setengah jam kita ngobrol. Waduh, cepet juga ya. Ya, udah hampir setengah jam kita ngobrol. Kasian nanti viewer, karena ada beberapa orang yang ngomel, tolong dong yang kalau bikin konten yang agak make sense jamnya. Ya udah, saya gitu. Kita kasih batasin setengah jam. Anyway, Mbak Cynthia, ada pesan-pesan sebelum I close this video? At some point, yes, I know it's annoying to receive annoying questions for the relatives that you don't see regularly gitu. Cuman for me, if you can be more understanding dan more menerimanya dengan lebih sabar tuh kayak why not gitu. Sometimes being kind is more important than being critical and being intelligent gitu. Dan I think kalau lo bisa ngerti kalau itu annoying, kalau lo bisa punya knowledge bahwa itu annoying dan sesuatu yang tidak bisa ditanyakan, you should be grateful to your family, to your mom and dad, because they give you right education for that. Bro, nah, jadi kalau kalian yang masih punya orang tua, appreciate it. Apapun kata mereka, they always want the best for you. Mungkin itu dari saya dan Mbak Cynthia. Terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Alright, bye-bye.